Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pemirsa yang kami cintai, pada kesempatan ini tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan kali ini kami akan menyampaikan persiapan para remaja yang tangguh untuk masa-masa yang akan datang. Dalam pepatah, para pemuda dan pemudi harus mewujudkan suatu prinsip. Apa dalam pepatah? Berakit ke hulu, berenang ke tepian. Harus bersakit dahulu, baru mendapatkan kesenangan kemudian. 1. Sudah terdengar azan subuh. Ayo segera mandi pagi. Marilah jaga kesehatan tubuh dengan makan makanan yang bergizi. Maka yang perlu dijaga oleh para pemuda itu ialah 1. Kesehatan tubuh. Untuk menjaga kesehatan tubuh, di dalam pepatah Arab dikatakan al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat terletak pada tubuh yang sehat. Untuk mewujudkan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang tangguh, dalam agama kita dianjurkan makanlah, minumlah makanan yang halal lagi baik dan penuh gizi. Apa itu yang penuh gizi? Sesuai dengan anjuran kesehatan, makanlah makanan 4 sehat, 5 sempurna. Jika memakan makanan yang halal, lagi baik dan penuh gizi, maka menjadilah generasi pemuda yang tangguh. Pemuda yang kuat, pemuda yang tangguh, itulah yang dicintai oleh agama dan akan menjadi benteng negara untuk masa-masa yang akan datang. Pemuda yang kuat di dalam agama dikatakan al-mu'minul khairum wa habbu ilallahu minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat adalah sangat dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Maka untuk menjadi mukmin yang kuat, haruslah makan makanan yang sehat, halal, dan bergizi. Kenapa? Para pemuda kita sekarang ini, sebahagiannya mereka itu ialah lemah tentang fisik, kempes fisiknya, karena mereka tidak memperhatikan makanan yang bergizi. Apa para pemuda yang selalu mengkonsumsi? Apakah itu namanya narkoba? Apakah itu namanya heroin? Apakah itu namanya ekstasi? Apakah itu namanya sabu-sabu? Apakah itu namanya opium? Apakah itu namanya kodein? Dan semua yang menghisap ekstasi, ganja, heroin, sabu-sabu, itu adalah akan membuat fisik generasi muda kita lemah. Maka inilah yang perlu kita jaga sebagai generasi yang
jadi generasi yang kuat untuk masa-masa yang akan datang. Yang kedua, teropong senapan untuk membidik, tekan pelatut dengan jaring. Sekolah akan menjadi tempat manusia yang terdidik untuk menuntut ilmu, mewujudkan mimpi masa yang akan datang. Maka generasi yang kedua yang harus disiapkan oleh para pemuda ialah generasi yang cerdas, generasi yang punya ilmu, generasi yang punya skill, generasi yang mau bekerja untuk dunianya mencapai akhiratnya. Mau dia selalu dan selalu siap untuk mempersiapkan hari depan yang lebih baik. Maka barang siapa yang ingin bahagia hidup di dunia, hendaklah dengan ilmu. Siapa yang hidup bahagia di akhirat, harus dia dengan ilmu. Inilah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallahu aitul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan hingga beberapa derajat. Yang ketiga, bila hidup tidak beriman, banyak orang fitnah-fitnah. Bila kita mengikuti langkah setan, kebaikan hilang, wajah tanpa marwah. Maka yang ketiga yang perlu diperhatikan oleh generasi muda ialah mewujudkan bagaimana generasi muda yang beriman, bagaimana generasi muda yang taat, bagaimana generasi muda yang mengakui keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka sudah mengakui dan mengagungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak luput untuk melaksanakan ibadah, tidak luput untuk melaksanakan salat. Maka inilah yang dipanggil oleh Allah di dalam Al-Qur'an kepada semua manusia dan semua para pemuda dan semua para pemudi. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, semua manusia, hendaklah kamu menyembah Allah, dan Allah lah yang menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, malam bercahaya berkunang-kunang. Buah sukun, buah pepaya. Yang ingin akan menang, yang rajin akan menang, yang tekun akan bahagia. Yang keempat, generasi yang gemar berkarya itulah yang akan bahagia. Generasi yang beramal, generasi yang berbuat, generasi yang bisa mewujudkan impian, mewujudkan cita-cita, dan membuat yang sebesar-besarnya untuk dirinya, untuk masa yang akan datang, untuk keluarganya, dan untuk masyarakatnya. Itulah generasi yang bisa berkarya. Untuk mewujudkan generasi yang bisa berkarya, mereka itulah yang generasi yang bisa disiplin, generasi yang bisa memanfaatkan waktu, generasi yang mempunyai daya, kekuatan, kemauan berkarya, berbuat dan berbuat untuk hari esoknya. Siapa mereka itu? Inilah yang dipanggil generasi muda yang tidak boleh membuang-buang waktu. Dalam Al-Quran dipanggil oleh Allah, surat Al-Asr ayat 1-3. Wal asr innal insana lafikus illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Apa kata Allah? Demi masa, sesungguhnya manusia itu betul-betul akan berada dalam kerugian. Kecuali yang tidak merugi itu ialah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian berbuat nasihat menasihati untuk kebaikan. Dan yang terakhir,
menasihati untuk tetap sabar menjalankan yang benar. Yang kelima, kalau tulang masih lunak, tandanya bayi harus dijaga. Kalau mau hidup enak, kerja keras jangan sampai lupa. Burung berkicau, kucing kaget, lompat jauh ke atas meja. Ayo bung, para pemuda, kejar target agar rezeki yang mencari kita. Maka supaya rezeki mencari kita, wahai para pemuda, hendaklah menjadi pemuda yang berbuat, pemuda yang berkarya, pemuda yang sebagai pejuang. Ada pejuang dalam ibadah, rajin ibadah kepada Allah SWT. Ada pejuang dalam usaha. Apa saja usaha yang kita geluti dalam kehidupan ini, haruslah kita jadikan sebagai motivasi untuk berjuang. Ada perjuangan dalam pertanian, ada perjuangan dalam peternakan, ada perjuangan dalam nelayan, ada perjuangan dalam perdagangan, ada perjuangan dalam berbagai usaha dan usaha. Semuanya ialah untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Kemudian ada perjuangan yang terakhir, perjuangan dalam akidah, perjuangan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemuda yang taat, maka rezeki dan kebahagiaan itu akan datang menolong kepada kita setiap saat. Kemudian yang keenam, generasi yang berakhlak mulia ialah generasi yang selaras, generasi yang bagus budi pekertinya, baik untuk orang lain, baik untuk tetangga, baik untuk masyarakat, dan baik untuk umat. Siapa manusia itu? Ialah manusia, ya, generasi khairun nas anfa'uhul linnas. Manusia yang baik ialah manusia yang banyak manfaatnya untuk manusia lain. Untuk menjadi manusia yang banyak manfaatnya untuk manusia lain, maka hendaklah kita mengamalkan apa yang dikatakan Allah dalam surah Al-Mudaththir ayat 1-5. Apa kata Allah? Ya ayyuhal mudaththir, kum fa'anzir, wa rabbika fakabbir, wa siyabaka fatahhir, warwujza fahjur. Wahai orang-orang berselimut, kata Allah, bangunlah. Siapa orang berselimut? Orang-orang yang diam, orang-orang yang tidak berbuat, orang-orang yang ada dia sama dengan tidak ada. Hendaknya bagaimana? Hendaknya ada kita, hendaknya memberi manfaat dan memberi marwah dan memberi semangat kepada orang banyak. Kum fa'azir, dan berilah peringatan. Dan berilah peringatan. Dan Tuhanmu hendaklah engkau besarkan. Warwujza fahjur, dan perbuatan dosa hendaklah engkau hentikan. Dan hendaklah kamu taat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila para pemuda menjadi pemuda yang tangguh, inilah yang sangat dicintai oleh agama, yang sangat dicintai oleh umat. Ini yang dikatakan dalam hadis Rasulullah, al-mu'minul khairum wahabu ilallahu minal mu'minid da'if. Orang mukmin yang kuat sangat dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Maka yang terakhir, anak kecil tertatih-tatih, turun tangga belumlah bisa. Biarlah badan berletih-letih asal bisa membahagiakan anak dan keluarga. Maka untuk membahagiakan anak dan keluarga, janganlah lupa ibadah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berjuang dan berjuang serta mempunyai akhlatul karimah. Demikianlah pemirsa, banyak maaf dari awal sampai akhirnya. Jangan lupa like, subscribe dan bagikan channel YouTube Adi Asman ini. Wassalam fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.